Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Nurhandayani, kelas Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga A, NIM 931103719. Yang pertama yaitu pengertian fatwa. Fatwa secara bahasa berasal dari kata al-fatah yang berarti anak muda belia yang baru tumbuh dan kuat. Sedangkan fatwa menurut istilah adalah sebuah jawaban resmi terhadap pertanyaan atau persoalan penting menyangkut dogma atau hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Otoritas ini biasanya kemudian dipegang oleh seseorang yang lazim disebut sebagai mufti, sementara orang yang bertanya atau meminta fatwa disebut sebagai mustafti. Selanjutnya yaitu kedudukan fatwa dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan, tidak menyebutkan bahwa fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di Indonesia, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Kekuatan dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, lembaga maupun kelompok masyarakat karena fatwa jelas tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Al-Qadha. Al-Qadha dalam pengertian peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis atau ijtihad para mujtahid. Konun. Konun dasarnya adalah ra'yun atau produk manusia yang dibuatnya berdasarkan ikut campurnya kekuasaan negara. Konun merupakan hukum yang dibuat dengan ikut bercampurnya kekuasaan negara dalam menyelesaikan perkara tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan dari hakim untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sifatnya sama, serta memiliki kekuasaan hukum yang mengikat atau persuasif. Peran jurisprudensi dalam tatanan urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurisprudensi mempunyai peran penting dalam aturan perundang-undangan. Jurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi peraturan perundang-undangan dalam penetapan hukum, karena jurisprudensi sendiri memiliki peran sebagai salah satu sumber hukum. Jurisprudensi sendiri berperan mengisi kekosongan hukum, artinya putusan hakim berperan mengisi kekosongan hukum, manakala undang-undang tidak mengatur suatu permasalahan. Pengertian dan tugas MUI. MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia. Tugas MUI adalah membimbing, membina, dan mengayomi umat muslim di seluruh Indonesia. Berdirinya MUI dilatar belakangi oleh gagasan untuk menyatukan para ulama dalam sebuah wadah. Selanjutnya yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU sendiri artinya Kebangkitan Ulama. Organisasi ini didirikan oleh para ulama pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Kabupaten Kertopaten, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah ini memiliki arti mengikuti Nabi Muhammad.
Dan yang terakhir yaitu istinbat hukum. Istinbat hukum adalah cara mengeluarkan hukum yang bersifat praktis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil syar'i yang rinci baik dari Quran atau hadis. Dengan kata lain, istinbat merupakan metode penerapan hukum atau fatwa berdasarkan nas-nas yang ada. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.